Baik, kalau begitu bagi peserta atau tim yang saat ini masih didampingi, boleh meminta kepada orang tua ataupun orang yang ada di dalam ruangan untuk meninggalkan ruangannya agar meminimalisir kecurangan dan kerjasama dalam proses pengerjaan kuis nanti ya. Mungkin boleh bergantian dari SMPN 182 Jakarta untuk memutar kameranya agar kami panitia bisa melihat isi ruangannya, mungkin masih ada orang lain di dalamnya. Oke, sudah aman ya. Baik, terima kasih teman-teman dari SMPN 182 Jakarta. Lanjut ke SMP Metodis Banda Aceh, mungkin boleh diputar kameranya. Oke, baik, sudah kosong ya. Semua ruangannya sudah steril, tidak ada orang lain. Dipastikan nanti selama kuis berlangsung juga tidak ada orang yang keluar masuk ya, agar tidak mengganggu berlangsungnya kuis pelita bahasa ini. Baik, izinkan saya membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat bertatap virtual dalam kegiatan kuis pelita bahasa dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2022. Kami, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengucapkan selamat kepada peserta yang telah terpilih mengikuti babak final tingkat SMP kegiatan kuis pelita bahasa tahun 2022 ini. Perkenalkan, nama saya adalah Akila, selaku moderator yang akan memandu kegiatan ini hingga selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik ke babak final tingkat SMP Kuis Pelita Bahasa di tahun 2022. Dan juga selamat pagi Bu Eba, selamat datang juga dan semangat menjadi juri hari ini Bu untuk babak final tingkat SMP di Kuis Pelita Bahasa. Selamat pagi Mbak Akila, selamat pagi adik-adik. Senang bertemu dengan kalian semua di babak final. Pagi Bu. Oke, baik. Izin memperkenalkan juga kepada adik-adik bahwa Ibu Eba Suhaibah ini merupakan ahli bahasa yang bersertifikat sebagai penyuluh bahasa yang akan menjadi juri di babak ini. Mungkin Ibu Eba bisa memberikan sedikit pesan agar adik-adik lebih semangat mengikuti kegiatan hari ini. Oh, senang sekali Mbak Akila, senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali, bahagia sekali saya bisa bertemu dengan anak-anak berprestasi ya, anak-anakku dari Aceh dan dari Jakarta. Selamat, kalian sudah sampai pada tahap ini, grand final ya. Tinggal menentukan siapa posisi 1 dan siapa posisi 2. Dua-duanya sudah menjadi juara ya, dua-duanya sudah menjadi juara. Oleh karena itu, seperti yang selalu saya sampaikan ketika menjuri pada babak-babak sebelumnya, jangan dijadikan beban. Walaupun ini sekarang, ini kan sekarang perebutan tempat 1 kedua, Bu. Ya, ini memperebutkan tempat pertama dan kedua, ya, juara 1 dan juara 2, atau peringkat 1 dan peringkat 2. Tetapi, jadikan ini bukan sekadar beban, aduh saya harus jadi juara, aduh saya harus jadi peringkat 1, nanti kalau kalah nanti dimarahin oleh Bapak Ibu guru. Tidak, saya yakin Bapak Ibu guru kalian tidak menuntut kalian untuk menjadi beban ya, tetapi jadikan ini sebagai lahan atau kegiatan untuk menambah wawasan. Ini orang Jakarta bertemu muka dengan orang Aceh walaupun secara virtual ya. Alhamdulillah itu sudah kelebihan juga. Ini merupakan keuntungan dari kegiatan kuis pelita bahasa ini. Jadi seperti biasa, pesannya sedikit ya Kak Akila ya, bahwa konsentrasi, cermat, artinya dengarkan apa yang dibacakan oleh moderator itu secara cermat, secara betul-betul, jangan sampai ada satu kata yang terlewatkan sehingga yang seharusnya A misalnya ini menjadi B atau seharusnya B menjadi A. Pertama itu. Kemudian ketika membuat kotak, kalau bisa langsung 4 per deret ya alhamdulillah ya. Tetapi kalau memang
agak susah ya nggak apa-apa. Nanti kan mungkin penilaiannya akan dengan scores. Kemudian yang pasti usahakan buat 4 deret kotak, atau kalau lawan memang mau boleh tinggalkan deret 4 kotak ini kalau misalnya mau menghadang perjalanan lawan ya, karena ini strategi. Nanti adik-adik strategi memilih kotak dan kecermatan dalam menjawab. Selamat berlomba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eba atas sedikit pesannya untuk adik-adik. Semangat, semoga sukses selalu dan lancar dalam mengikuti kegiatan kuis Pelita Bahasa hari ini. Amin. Oh ya teman-teman, berhubung ini ditayangkan langsung di kanal YouTube Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, jadi mungkin sebelum memulai saya ingin lihat wajah teman-teman yang cantik dan ganteng dulu nih. Dari teman-teman SMPN 182 Jakarta, boleh dibuka maskernya dan nyanyikan yel-yel kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jakseli Nadine Pratama. Saya Muhammad Alif Askar Arsyad Temenggung. Saya Kakak Nabil Dianka. Kami tim dari SMPN 182 Jakarta. Dan kemudian kami akan mempersembahkan yel-yel kami. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kami pelajar SMP 182 siap untuk berkompetisi di kuis Pelita Bahasa. SMPN 182 Jakarta, jaya jaya jaya, semangat pasti bisa. Terima kasih. Jaya jaya jaya, semangat pasti bisa. Semangat selalu untuk SMPN 182 Jakarta. Semoga sukses dalam permainan ini. Baik, kita lanjut ya ke SMP Metodis Banda Aceh. Boleh diperlihatkan wajahnya yang cantik dan ganteng dan diberikan yel-yel terbaik kalian. Nama saya Beni dari SMP Metodis Banda Aceh. Saya Sharon Nata dari SMP Metodis Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Ceisha Fitwalin, saya dari SMP Metodis Banda Aceh. Dan berikut ini adalah yel kami. 2, 3. Bungong jempang megah di Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Putih kuning mencampur merah. Gulung si ular, si demang jempat. Satu. Kita tim satu, tim paling hebat. Sportivitas itulah kami. Kreativitas itulah jiwa kami. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu. Bahasa Indonesia jadi diriku. KBI Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih SMP Metodis Banda Aceh sudah menyanyikan lagu Bungong Jumpa juga ya tadi ya, menghibur kita semua yang ada di sini hari ini. Memperkenalkan juga lagu daerahnya ya. Iya, betul sekali, Bu. Terima kasih ya teman-teman dari SMPN 182 Jakarta maupun SMP Metodis Banda Aceh. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tata tertib peserta sebelum memulai kuis hari ini. Baik, mohon didengarkan dengan saksama ya teman-teman. Untuk tata tertib peserta, kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap anggota tim pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, tiap tim berkumpul di satu perangkat dan di tempat yang sama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Para peserta tetap berada di sekolah masing-masing untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian tiap tim memastikan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dan kestabilan jaringan internet. Semua anggota tim tampil dalam satu layar kamera atau video. Kemudian tiap tim mengakses tautan ruang lomba melalui aplikasi Zoom yang dibagikan oleh panitia melalui laptop atau komputer atau ponsel pintar. Kemudian tiap tim menggunakan nama pengguna sesuai dengan nama timnya dan nama sekolahnya. Misalnya, tim 1 garis bawah SMPN 182 Jakarta.
Kemudian tiap tim menyiapkan kertas HVS dan spidol untuk menuliskan jawaban. Jawaban pada kertas ini digunakan untuk menjawab soal isian singkat, teman-teman. Jadi, moderator nantinya akan memastikan kertas dan tulisan jawaban tim terlihat di layar dan terbaca oleh moderator dan juri. Kemudian, tiap tim harus memperkenalkan anggota timnya kepada juri dan tim lainnya disertai yel-yel atau sorakan penyemangat seperti yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman ya. Kemudian tiap tim mengikuti tata tertib dan mekanisme lomba yang ditentukan oleh panitia dan setiap tim harus dapat menerima hasil akhir lomba. Untuk mengantisipasi kecurangan, peserta harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tiap tim diberi waktu terbatas untuk menjawab pertanyaan. Setiap tim wajib masuk Zoom dengan 2 perangkat. Satu perangkat digunakan untuk menyorot tim dari depan dan satu perangkat lainnya untuk menyorot tim dari samping. Kemudian nama perangkat lain harus dimulai dengan nama tim dan sekolahnya, lalu diikuti nama pemilik perangkat. Misalnya, tim 1, garis bawah SMP Metodis Banda Aceh, garis bawah Sharon. Kemudian, 2 akun Zoom tersebut terhubung dengan kamera gawai setiap tim dengan posisi di depan dan samping peserta untuk memantau ada tidaknya pihak lain yang membantu memberi jawaban kepada peserta. Dan panitia menyiapkan tim pengawas yang bertugas memantau akun Zoom yang terkoneksi dengan 2 kamera peserta. Untuk mekanisme lomba, setiap tim mendapat 1 perwakilan warna merah ataupun kuning, dan giliran setiap tim akan ditentukan melalui aplikasi Random Name Picker. Peserta yang mendapat giliran bebas memilih 1 kotak nomor 1 sampai dengan 25. Kemudian setiap tim membuat 1 garis lurus ke samping, bawah, atau diagonal dengan menjawab 4 pertanyaan di balik kotak. Setiap tim boleh menutup jalan tim lain dengan menjawab pertanyaan di balik kotak yang dipilih. Durasi permainan adalah 1 jam yang dihitung sejak moderator memberi aba-aba dimulai. Kemudian setiap tim yang dapat menyelesaikan 4 kotak dalam waktu kurang dari 30 menit paling cepat ditetapkan sebagai pemenang. Dan moderator akan membacakan kategori dan pertanyaan sebanyak 2 kali. Setiap tim yang mendapat giliran diberi waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda. Jawaban setiap tim disampaikan secara lisan dengan menyalakan mikrofon. Adik-adik mohon dipastikan agar mikrofonnya menyala dengan baik agar jawaban dapat terdengar dengan jelas. Kemudian soal terdiri atas 20 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan isian singkat. Soal pilihan ganda terbagi menjadi soal pilihan jawaban A atau B dan soal pilihan benar atau salah. Setelah kotak terbuka, akan terlihat bentuk soal, apakah itu pilihan ganda ataupun isian singkat. Apabila tim salah menjawab, soal pilihan ganda tidak akan dilempar dan soal isian singkat akan dilempar ke tim selanjutnya. Kemudian setiap soal yang sudah dijawab nantinya akan dibahas oleh juri. Jika soal dapat dilempar ke tim berikutnya, maka juri akan membahas soal setelah pertanyaan dijawab oleh tim berikutnya. Jawaban soal isian singkat dituliskan pada kertas. Waktu yang diberikan untuk menjawab adalah 10 detik. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab akan dilempar kepada tim berikutnya. Kemudian tim berikutnya diberi waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan yang tadi belum dapat dijawab oleh tim sebelumnya. Dan jika tim yang diberi soal lemparan masih belum bisa menjawab juga, maka soal akan hangus dan kotak menjadi hitam. Untuk soal isian singkat ini hanya dapat dilempar sebanyak 1 kali. Dan 1 kotak dapat dipilih sebanyak 3 kali oleh semua tim. Jika 1 kotak yang sama telah dipilih sebanyak 3 kali, pertanyaan pada kotak akan hangus dan kotak menjadi hitam. Jika dalam waktu 1 jam belum ada tim yang berhasil membuka 4 kotak berurutan, pemenang adalah tim yang menjawab soal paling banyak. Dan jika terdapat tim dengan jumlah poin yang sama pada akhir permainan, maka moderator akan memberikan soal cadangan atau babak bonus. Baik, kalau begitu setelah dibacakan tata tertib, mungkin kita dapat mulai permainannya langsung. Tapi sebelum memulai permainan, kita akan menentukan giliran setiap tim melalui aplikasi Random Name Picker. Mohon ditunggu teman-teman. Baik, di sini sudah terlihat ada urutan 1 dengan warna merah dan urutan 2 dengan warna kuning. Mungkin kita mulai dengan SMPN 182 Jakarta dulu. SMPN 182 Jakarta mendapat urutan 2 dengan warna kuning. Berarti untuk SMP Metodis Banda Aceh mendapat urutan 1 dengan warna merah ya teman-teman, mohon diingat.
Oh, kebalik, mohon maaf. Urutan 2 tadi warna merah, teman-teman. Dan untuk urutan 1 warna kuning. Oke, baik. Terima kasih Kakak Panitia. Baik, kita bisa lanjut ke kuis Pelita Bahasa. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada angka 1 sampai 25 kepada SMP Metodis Banda Aceh selaku urutan 1. Ingin pilih nomor berapa? Kami ingin memilih nomor 13. Oke, nomor 13. Silakan kepada Kakak Panitia untuk dibuka pertanyaan nomor 1. Pilihan ganda ya teman-teman. Manakah bentuk yang baku? A. Cenderamata atau B. Cenderamata? Sekali lagi, manakah bentuk yang baku? A. Cenderamata atau B. Cenderamata? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, Jawabannya B. Cenderamata. jawabannya B. Cenderamata. Mari kita lihat apakah jawabannya sudah tepat. Masih kurang tepat, teman-teman. Mungkin Ibu Eba mau memberikan sedikit penjelasan terkait jawabannya, Ibu. Terima kasih Kak Akila. Anak-anakku, dua bentuk ini cenderamata dan cenderamata itu memang banyak digunakan ya. Jadi dikatakan ini bentuk bersaing ya. Banyak yang menyebut cenderamata, banyak juga yang menyebut cinderamata ya. Yang artinya itu tanda mata atau pemberian sebagai kenang-kenangan. Namun di antara kedua kata yang bersaing ini, yang betul adalah cenderamata, pakai e bukan pakai i ya. Oleh karena itu, walaupun banyak kata tersebar dua bentuk bersaing ini, teman-teman jangan itu kan sudah biasa gitu ya. Jadi jangan membenarkan kata yang sudah biasa, tapi biasakan menggunakan kata yang benar. Itu Kak Akila. Baik, terima kasih Bu Eba. Jadi jangan membenarkan yang biasa, tapi kita harus membiasakan yang benar ya teman-teman. Betul. Oke, baik. Kita lanjut ke SMPN 182 Jakarta. Pilih nomor berapa teman-teman? Nomor 17. 17. Boleh Kakak Panitia dibuka. Kotak 17 dengan pertanyaan nomor 1. Pilihan ganda lagi. Kata atau merupakan kata penghubung. A. Koordinatif atau B. Subkoordinatif. Sekali lagi, kata atau merupakan kata penghubung. A. Koordinatif atau B. Subkoordinatif. Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. A. Koordinatif. Oke, A. Koordinatif. Mari kita lihat ya, apakah jawabannya sudah tepat? Koordinatif. Tepat sekali. Selamat untuk SMP Negeri 182 Jakarta. Bagaimana Bu Eba, sudah tepat ya jawabannya? Ya, betul, tepat sekali. Jawabannya adalah koordinatif. Seperti kalian ketahui anak-anakku, bahwa kata penghubung itu ada kata penghubung koordinatif dan ada penghubung subkoordinatif ya. Nah, kata atau, kata dan, kata tetapi merupakan kata penghubung koordinatif. Sementara kalau yang subordinatif biasanya ada dalam kalimat kompleks atau kalimat menyebut bertingkat. Misalnya karena, ketika, jika, walaupun. Itu penjelasan sedikit dari saya Kak Akila tentang penghubung koordinatif. Terima kasih Bu Eba atasnya. Mungkin teman-teman bisa diingat tadi informasi tentang dari Bu Eba untuk nantinya ke depannya bisa menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar di ujian nasional ataupun ujian di sekolah ya. Baik, teman-teman, sudah ada satu warna merah yang menutupi kotak nomor 17. Lanjut ke SMP Metodis Banda Aceh. Adik-adik dari SMP Metodis Banda Aceh ingin pilih nomor berapa? Kami memilih nomor 8. 8. Oke, mari kita lihat. Pilihan ganda berarti soal nomor 1.
Apakah A. Metonimia atau B. Metafora, majas yang terkandung pada kalimat? Pemerintah Indonesia menandatangani nota kerjasama dalam bidang pertanian dengan negeri kincir angin. Sekali lagi, apakah A. Metonimia atau B. Metafora, majas yang terkandung pada kalimat pemerintah Indonesia menandatangani nota kerjasama dalam bidang pertanian dengan negeri kincir angin? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Kami menjawab B, metafora. Baik, B. Metafora ya, waktu habis. Mungkin bisa kita lihat jawabannya sudah tepat atau belum. Metonimia jawabannya masih kurang tepat ya Ibu Eva. Iya, sayang sekali ya, aduh. Tapi nggak apa-apa. Ini baru langkah-langkah awal. Insya Allah masih banyak waktu untuk menjawab lebih bagus, Kak Akila. Ya, teman-teman tetap semangat ya. Mungkin Bu Eva mau memberikan sedikit penjelasan tadi terkait metonimia ataupun metafora. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak, majas metonimia itu merupakan majas yang berupa pemakaian nama, ciri, atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Ya, dalam soal ini disebutkan negara kincir angin untuk negeri Belanda, ya, karena kincir angin itu merupakan ciri khas dari negeri Belanda. Sementara tadi jawaban yang dikeluarkan oleh anak-anak itu metafora, ya. Kalau metafora itu tidak seperti metonimia. Metafora merupakan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Misalnya ada kata tulang punggung. Bapak saya menjadi tulang punggung keluarga, itu yang namanya metonimia. Terima kasih Kak Kila. Oke, terima kasih Bu Eba. Baik, sudah tahu ya teman-teman perbedaannya tadi, jadi antara metonimia dengan metafora. Boleh Kakak Panitia untuk kembali menayangkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Tadi sudah ada satu warna merah ya di kotak 17. Untuk teman-teman SMPN 182 Jakarta, ingin pilih nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Baik. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, apakah A.M. Tabrani atau B. Purwadarminta tokoh yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Sekali lagi, apakah A.M. Tabrani atau B. Purwadarminta tokoh yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. A.M. Tabrani. Baik, jawabannya A.M. Tabrani. Mari kita lihat apakah jawabannya sudah tepat. Baik, sudah tepat. Teman-teman, selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Eba? Mungkin ada sedikit penjelasan terkait soal yang tadi kita jawab. Senang sekali saya anak-anak bisa mengenal tokoh ya yang pertama kali mencetuskan tentang bahasa Indonesia. Jadi anak-anakku Muhammad Tabrani ya, itu lengkapnya itu Muhammad Tabrani, merupakan jurnalis dan politikus yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya, yaitu pada Kongres Pemuda 1 tahun 1928. Sementara Purwadarminta itu bukan pencetus bahasa Indonesia, penyebutan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, melainkan penyusun kamus atau lebih kerennya leksikografer gitu ya, penyusun kamus, juga penerjemah, beliau tokoh bahasa. Salah satu yang terkenal itu adalah kamus yang disusun oleh Purwadarminta adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia, atau sering disebut sebagai KUBI gitu Kak Akila. Begitu Nana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eba. Wah, teman-teman, jadi warna merah sudah ada 2 ya di kotak 17 dan kotak nomor 9. Baik, kita lanjut ke SMP Metodis Banda Aceh. Jangan mau kalah teman-teman, pilih kotak nomor berapa nih? Strateginya harus diterapkan. Kami pilih nomor 13. 13, boleh kita coba. Pilihan ganda lagi ya, berarti pertanyaan nomor 2.
Manakah bentuk yang baku? A. Junior atau B. Junior? Sekali lagi, manakah bentuk yang baku? A. Junior atau B. Junior? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah? Jawabannya B junior. B junior. Mari kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. B junior, tepat sekali. Selamat untuk SMP Metodis Banda Aceh. Akhirnya bisa mengganti satu kotak menjadi warna kuning ya, Bu Eba? Ya, betul. Sekaligus ini agak mempersulit warna merah nih. SMP 182 ya. Jadi sedikit saya terangkan tentang kata junior ini ya, Kak Akila, juga Nana, bahwa junior itu diambil dari bahasa Inggris ya. Jadi pengambilannya itu disesuaikan dengan atau penerapannya disesuaikan dengan bentuk aslinya, dengan bunyi aslinya junior. Jadi bukan junior, sama halnya dengan subjek, bukan subjek, objek, bukan objek gitu ya. Jadi junior itu yang memiliki arti lebih muda ya. Mungkin sekarang anak-anakku kelas 2 ya, berarti junior kalian adalah yang kelas 1 sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eba. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Oke, sudah ada warna kuning di balik di kotak 13. Berarti ada satu warna kuning dan 2 warna merah. Baik, selanjutnya ke SMPN 182 Jakarta. Mungkin boleh dipersiapkan strateginya, teman-teman pilih strategi baru nih, harus strategi baru. Iya, betul. Nomor 7. Nomor 7. Oke. Pilihan ganda, pertanyaan nomor 1. Apakah A. bujukan atau B. informasi yang merupakan unsur teks eksposisi? Sekali lagi, apakah A. bujukan atau B. informasi yang merupakan unsur teks eksposisi? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. B. B. Informasi. B. Informasi. Oke, baik. Kita tunggu waktu habis. Nah, sudah habis. Kita cek apakah jawabannya benar atau salah. Sudah tepat sekali ya teman-teman. B. Informasi. Selamat. Bertambah lagi satu warna merah. Bagaimana Bu Eba untuk penjelasannya? Ya, Kak Kila memang bahwa yang merupakan unsur teks eksposisi itu adalah informasi, ya, informasi. Mengapa? Karena teks eksposisi ini merupakan teks yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca mengenai sesuatu yang disajikan secara akurat. Biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan menggunakan kata merupakan adalah terdiri. Itu yang namanya teks eksposisi, ya, sehingga memang informasi yang menjadi unsurnya. Kemudian kalau bujukan itu bukan bagian dari unsur informasi. Mengapa? Karena itu adanya pada teks persuasi. Ya, mungkin adik-adik tahu bahwa teks persuasi itu bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki oleh penulis. Ya, informasi ada sebagai unsur eksposisi, sementara bujukan sebagai unsur dari persuasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Eba atas penjelasannya. Oke, baik teman-teman. Wah, sudah ada 3 warna merah dan 1 warna kuning. Kita lanjut lagi ya teman-teman, tetap semangat. Lanjut ke SMP Metodis Banda Aceh. Teman-teman pilih kotak yang mana? Kami pilih nomor 8. 8, oke. Pilihan ganda. Ya, pertanyaan nomor 2. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah A. deskripsi atau B. persuasi teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan terperinci? Sekali lagi, apakah A. deskripsi atau B. persuasi teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan terperinci? Baik, waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Kami menjawab A. deskripsi.
Baik, deskripsi ya. Oke, kita tunggu sampai waktunya habis. Sudah habis waktunya, mari kita lihat apakah sudah tepat jawabannya. Betul sekali, selamat untuk teman-teman SMP Metodis Banda Aceh. Sudah tepat ya Bu Eba? Jawabannya adalah deskripsi, bukan Kebetulan persuasi. sekali ya, Kak Akila. Tidak sengaja kan dari kotak yang tadi ke kotak yang sekarang itu kan jauh gitu ya. Diselang beberapa, tapi kok masih berbicara tentang persuasi gitu ya. Tadi saya berbicara tentang teks persuasi ya. Jadi betul ini jawabannya adalah deskripsi, yaitu deskripsi itu seperti apa sih? Jadi teks deskripsi ini merupakan teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan terperinci atau secara terperinci ya. Sementara seperti saya sampaikan tadi ketika soal sebelumnya ya, bahwa persuasi itu bertujuan untuk membujuk. Jadi yang tepat memang deskripsi bukan persuasi, karena di sini menggambarkan, sementara persuasi itu adalah untuk membujuk. Terima kasih Kak Akila. Oke, terima kasih Bu Eba sudah tahu ya penjelasannya teman-teman. Nah, sekarang sudah ada 2 warna kuning dan 3 warna merah. Semangat. Semakin menyusul ya untuk warnanya nih, yang 1 2, yang satunya 3 gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke SMPN 182 Jakarta. 1 2 3. Nomor 18. 18. Oke. Pilihan ganda lagi teman-teman. Pertanyaan nomor 1. Baik. Apakah A. takuntung atau B. nirlaba padanan yang tepat untuk istilah non-profit? Sekali lagi, apakah A. tak untung atau B. nirlaba padanan yang tepat untuk istilah non-profit? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. 2 3. Jawabannya B. Nirlaba. Baik, nirlaba. Sudah yakin ya teman-teman jawabannya nirlaba? Ya, yakin. Yakin, oke. Mari kita lihat jawabannya sudah tepat atau belum. Panitia belum jawabannya. Teman-teman ya. Sebentar, ada sedikit kendala teman-teman. Ya. Tapi sudah yakin ya tadi ya jawabannya nirlaba ya? Yakin. Ya, yakin. Yakin, oke, mantap. Ini mungkin karena gejala sinyal atau apa gitu ya. Iya, betul. Kalau secara virtual seperti ini. Iya. Oke, sudah terlihat lagi layarnya. Boleh jawabannya apa Kakak Panitia yang betul? Nirlaba, tepat sekali teman-teman. Selamat sudah berhasil menjawab dan menambahkan warna merah ya. Sudah betul ya Bu penjelasannya tadi antara tak untung ataupun nirlaba. Jadi ini kan padanan istilah ya. Kalau tak untung itu mungkin diterjemahkan gitu ya. Karena tidak mengambil keuntungan maka tak untung bukan ya. Tetapi ini istilah padanan istilah. Jadi padanan istilah untuk non-profit itu nirlaba, yaitu bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eba. Baik teman-teman, sekarang giliran SMP Metodis Banda Aceh. Wah, sudah ada 4 warna merah. Teman-teman SMP Metodis Banda Aceh jangan mau kalah. Pilih nomor berapa teman-teman? Kami pilih nomor 12. 12, oke. Kita lihat. Pilihan ganda juga, pertanyaan nomor 1. Baik, soalnya adalah apakah nama ejaan bahasa Indonesia yang dipakai saat ini? Apakah A, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD? Atau B, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI? Sekali lagi, apakah nama ejaan bahasa Indonesia yang dipakai saat ini? A, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD? Atau B, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya B, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, baik, waktu habis dan jawabannya tadi B ya, PUEBI. Boleh kita cek apakah jawabannya benar atau salah? Kurang tepat, teman-teman, sayang sekali. Sayang sekali ya, teman-teman. Anakku mungkin ini karena baru Kak Akila ya. Jadi memang selama ini
Atau jawaban dulu, jawabannya memang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD ya. Jadi kita pernah 2 kali menggunakan istilah ejaan yang bernama EYD itu. Sebelumnya memang ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tetapi sekarang mungkin kakak atau ibu perinci dulu ya, yang mana aja ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama ada ejaan Pan of Ocean, ya, kemudian ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik, ya, kemudian ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan oleh atau dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, EYD pertama, ya. Kemudian pada tahun 2015 ada ejaan baru, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang anak-anak jawab, ya. Sekarang berdasarkan keputusan Kepala Badan Bahasa tertanggal 16 Agustus 2002 ada penyebutan ejaan atau ada ejaan baru yang merupakan kaidah terbaru untuk penulisan ya, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya, jadi sekarang kembali ke EYD, hanya berbeda versi. Contohnya sudah termutatir, kaidah-kaidahnya pun sudah ada pembaruan. Itu Kak Akila juga Nana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ebah atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke SMP Negeri 182 Jakarta. Teman-teman ingin pilih angka nomor berapa? Nomor 14? Ya. 14 ya, oke. Pilihan ganda, pertanyaan nomor 1. Manakah bentuk yang baku? A. Objek atau B. Objek? Sekali lagi, manakah bentuk yang baku? A. Objek atau B. Objek? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Objek. Oke, A. Objek, yakin ya? Masih sisa 4 detik tadi. Ya, yakin. Oke. Waktu habis. Bisa kita lihat kakak panitia jawabannya benar atau salah? Objek, tepat sekali teman-teman. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Ebah ya, terkait objek dan objek yang penggunaan huruf J maupunnya ya Bu. Betul Kak Akila. Tanpa sengaja ini ya, ternyata memang penyebutan kata itu, pelafalan kata itu disesuaikan dengan aslinya. Jadi tadi ketika saya membahas tentang junior ya, tentang membahas kata junior yang baku, nah ini pun sama ya, bahwa bukan objek melainkan objek, bukan subjek melainkan subjek. Jadi tepat sekali jawaban dari SMP 182 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ebah. Wah, sudah ada 5 kotak warna merah dan 2 kotak warna kuning. Teman-teman, sekarang giliran SMP Metodis Banda Aceh. Teman-teman pilih kotak yang mana? Oke, masih berdiskusi tampaknya ya. Pilih nomor berapa, teman-teman? 11 atau 12? Kami pilih nomor 12. 12. Oke, baik. 12. Pilihan ganda. Oke, pertanyaan nomor 2. Baik, cukup panjang pertanyaannya ya. Simak baik-baik paragraf berikut. Kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek serta bernama Latin Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16. Sekarang, kentang dengan varietas yang tidak terhitung jumlahnya telah ditanam di seluruh dunia. Paragraf tersebut termasuk A. Paragraf deskripsi atau B. Paragraf eksposisi. Sekali lagi, kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek serta bernama Latin Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16. Sekarang, kentang dengan varietas yang tidak terhitung jumlahnya telah ditanam di seluruh dunia. Paragraf tersebut termasuk A. Paragraf deskripsi atau B. Paragraf eksposisi. Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang.
Jawabannya B, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi. Baik, sudah yakin ya? Mari kita lihat apakah jawabannya A atau B. Tepat sekali, teman-teman. Jawabannya adalah paragraf eksposisi. Selamat. Bagaimana Bu Eba? Mungkin mau memberikan sedikit penjelasan. Ya, saya masih mengaitkan dengan penjelasan tentang soal yang terdahulu ya. Karena soal bahasa itu kan memang satu sama lain tuh saling berkaitan ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa salah satu ciri teks ekspos itu adalah dengan adanya kata merupakan ya. Di sini di awal paragraf dikatakan kentang merupakan bla 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 gitu ya. Sehingga memang tepat sekali bahwa paragraf yang kalian baca barusan itu atau kakak Akila bacakan itu merupakan paragraf eksposisi ya, karena ada merupakan kemudian penjelasannya secara terperinci tentang apa-apa. Sementara kalau paragraf deskripsi itu menggambarkan objek dengan terperinci gitu ya. Sementara ini memberi pengetahuan, memberikan informasi kepada teman-teman dengan salah satu cirinya dengan menggunakan kata merupakan. Terima kasih Kak Akila. Baik, terima kasih Bu Eba. Alhamdulillah sudah tertambah satu ya warna kuning ya. Jadi ada 3 warna kuning dan warna merah ada 5. Baik, kita lanjut ke SMPN 182 Jakarta. Teman-teman ingin pilih angka yang mana? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Boleh Kakak Panitia dibuka pertanyaan di kotak nomor 4. Pilihan ganda ya, nomor 1. Manakah bentuk yang baku? A. Merubah atau B. Mengubah? Sekali lagi, manakah bentuk yang baku? A. Merubah atau B. Mengubah? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah B, mengubah. Jawabannya adalah B. Mengubah. Waktu masih panjang, sudah yakin atas jawabannya? Yakin. Yakin. Oke. Mari kita lihat apakah jawabannya sudah tepat. Tepat sekali teman-teman, jawabannya adalah mengubah. Selamat teman-teman. Oke, sudah menambah lagi warna merah ya. Bagaimana Bu Eba, ada sedikit penjelasan tentang Kak Akila bahwa kata dasar dari bentukan yang dipilih itu ya, pilihan yang itu merupakan ubah, bukan rubah ya. Jadi kalau merubah itu nanti jadi menjadi rubah ya. Rubah itu adalah serigala. Nanti kalau tiba-tiba anak-anak mengaum malam-malam itulah merubah. Sementara yang dimaksud di sini adalah mengubah. Kata dasar ubah mendapat awalan meng menjadi mengubah. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada namanya awalan mer. Yang artinya meng itu bisa jadi mem, bisa jadi men, bisa jadi menge, tapi tidak bisa menjadi mer. Terima kasih Kak Agila. Oke, baik. Terima kasih Bu Eba. Teman-teman, sepertinya ada kendala kamera ya di SMPN 182 Jakarta. Tapi mungkin sembari kita menunggu teman-teman memperbaiki koneksinya ataupun perangkatnya, kita lanjut ke SMP Metodis Banda Aceh. Teman-teman ingin pilih nomor berapa? Kami pilih nomor 19. 19, oke. Boleh kepada kakak panitia, kotak 19, pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, apakah A. pamflet atau B. iklan, plakat atau pengumuman yang ditempelkan di ruang-ruang publik? Sekali lagi, apakah A. pamflet atau B. iklan, plakat atau pengumuman yang ditempelkan di ruang-ruang publik? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, sebentar ya teman-teman, ada sedikit kendala. Untuk teman-teman dari SMPN 182 Jakarta, apakah sudah tidak masalah koneksi maupun perangkatnya? Sudah aman? Masih bermasalah ini. Ya. Jadi bolehkah kami memanggil guru pembimbing kami, boleh? Iya, cuma ini untuk memperbaiki koneksi. Bagaimana Pak? Oke, boleh. Oke, baik. Boleh, tapi kita menunggu jawaban dari SMP Metodis dulu ya, teman-teman ya. Oke, mohon ditunggu ya.
kepada teman-teman dari SMP Negeri 182 Jakarta, mungkin HP-nya gawainya bisa ditaruh dulu ya teman-teman ya. Nanti bisa menghubungi lagi. Tinggal menjawab kan ya Kak? Oke. Gimana Ibu Eba? Selesai membacakan 2 kali, tadi Kak Akila belum. Boleh diulang Ibu Eba? Apakah Kak Akila sudah membacakan 2 kali soalnya? Pertanyaannya? Iya pertanyaannya. Jadi tinggal menjawab gitu. Sudah Ibu, sudah. Oh ya, sudah ya. Oke. Berarti tinggal menjawab ya sekarang SMP metodis. Jawabannya B, iklan. Jawabannya B, iklan. Apakah boleh ditunjukkan jawabannya Kak? Apakah benar atau salah? Kurang tepat ya teman-teman. Jawabannya adalah pamflet. Ternyata berbeda ya Bu Eba antara pamflet maupun iklan. Berbeda ya. Jadi pamflet dengan iklan itu berbeda. Kalau pamflet itu biasanya berupa plakat ya, atau pengumuman yang ditempelkan di wilayah umum, di ruang publik ya. Sementara kalau iklan itu pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa, dan kalau pamflet itu di ruang umum ya, di ruang publik. Kalau iklan itu bisa di ruang umum, bisa juga di media massa. Jadi ciri khas dari iklan itu media massa ya. Sementara jadi ada di ruang publik, ada di media massa ada. Kalau pamflet itu hanya ada di ruang publik ya. Jadi memang jawaban yang tepat adalah A, bukan B. Mohon maaf anak-anak. Terima kasih Bu Eba. Teman-teman tetap semangat, masih banyak kesempatan lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kotak lain. Baik, kepada SMP Negeri 182 Jakarta, ini sudah giliran kalian. Namun sebelumnya mungkin boleh gawainya dijauhkan terlebih dahulu ya. Karena tadi, sudah ya? Sudah tidak ada ya? Oke. Ya, Pak. Baik, untuk teman-teman SMP Negeri 182 Jakarta, diperbolehkan untuk memilih satu nomor. Nomor 19. 19, oke. Pertanyaan nomor 2. Apakah A, sinestesia atau B, personifikasi, perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan? Sekali lagi, apakah A, sinestesia atau B, personifikasi, perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan? Waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. A, sinestesia. Baik, waktunya masih panjang, teman-teman sudah yakin ya? Yakin. Yakin, oke. Sinestesia, mari kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Wow. Tepat sekali jawabannya ya Bu Eba. Selamat teman-teman. Ini betul, tepat sekali pilihan kotak yang strategis juga. Kemudian jawabannya juga betul, sinestesia. Jadi bahwa perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan itu adalah sinestesia. Kalau personifikasi apa? Personifikasi merupakan pengumpamaan atau pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia. Jadi ketika ada nyur melambai, itu namanya personifikasi. Ya, itu. Terima kasih Kak Akila. Baik, terima kasih Bu Eba. Selamat kepada SMP Negeri 182 Jakarta. Tadi dengan jawaban yang terakhir itu berhasil membuat 4 baris secara berurutan. Sudah 4 baris ya? Iya Ibu, tidak terasa ya. Oke, nah bisa dilihat ya, dari kotak nomor 4 sampai 19 itu warna merah semua nih. Oke, selamat teman-teman SMP Negeri 182 Jakarta. Dan semangat juga untuk SMP Metodis Banda Aceh. Kalian pun sudah keren sekali ya, sudah menjawab 3 pertanyaan di kotak yang di 3 kotak warna kuning sudah benar semua ya, teman-teman. Oke, kalau begitu dengan ini babak final dimenangkan oleh SMPN 182 Jakarta. Selamat teman-teman. Oke. Teman-teman SMP Metodis Banda Aceh tetap semangat dan sukses selalu. Kami dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kendala teknis. Mungkin sebelum menutup ini, Ibu Eba ingin memberikan sedikit pesan ya kepada teman-teman agar lebih semangat ke depannya gitu ya Bu Eba. Ya, terima kasih Kak Akila. Anak-anakku, saya kagum banget dengan kalian. Saya kagum sekali betul-betul dengan kalian. Kita tidak perlu memerlukan waktu 1 jam ya.
sebelum 1 jam sudah berhasil ada tim yang memenangkan kuis ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi pada awal pertemuan, ini kalian sudah jadi juara. Peringkat 1 SMP 182, peringkat 2 SMP Metodis itu sekadar angka saja ya. Ya Bu, tapi nanti kan hadiahnya berbeda. Kan saya katakan ya bahwa hadiah itu bonus gitu ya. Tapi kalian sekarang sudah tahu apa perbedaan sintesis dengan personifikasi, apa bedanya objek dengan objek. Jadi betul-betul siapa tahu seperti yang disampaikan oleh Kak Akila tadi ya, ada hal itu menjadi soal, menjadi pertanyaan dalam ujian nasional. Siapa tahu, kan kita tidak tahu ya Kak Akila, karena kita bukan penyusun soal pada ujian nasional itu ya. Selamat kepada 2 tim. Saya tidak menyelamati salah satu dua-duanya. Selamat SMP 182 sudah menjadi peringkat 1. Selamat juga kepada SMP Metodis Aceh yang terletak di Loksmawe, jauh sekali dari Banda Aceh. Loksmawe itu Kak Akila lebih dari 4 jam. Saya pernah ke sana masalahnya. Ya, pernah ke Loksmawe ya. Selamat juga SMP Metodis sudah menjadi juara kedua ya, sudah menjadi juara kedua sehingga dua-duanya menjadi juara 1 dan juara 2. Tetap belajar, tetap bersemangat, tetap cintai bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eba atas sedikit pesannya untuk teman-teman semua. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada SMP Negeri 1 Jakarta selaku peringkat pertama dan Banda Aceh untuk peringkat kedua. Kalian merupakan juara ya. Dua-duanya merupakan juara di babak final kali ini, teman-teman. Semangat, semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat diingat selalu sampai ke depannya dan berguna, bisa diterapkan juga oleh teman-teman gitu ya, di sekolah maupun di dalam kehidupan sehari-hari gitu, teman-teman. Oke, dengan ini babak final sudah usai. Terima kasih atas partisipasi. Ditemukan juaranya ya Kak Agla. Iya, Ibu. Juara 2. Betul. Juara 3 kemarin ditemukannya. Iya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Eba yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi juri di babak ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kendala teknis selama pelaksanaan kuis Pelita Bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku. Teman-teman dan Ibu Eba, mungkin kita foto dulu ya sebentar, mohon maaf boleh. Terlupa tadi. Oke, boleh dibuka maskernya supaya terlihat wajah cantik dan gantengnya. Oke, boleh berpose ya teman-teman. Boleh seperti saya senyum 3 jari. Oke, mungkin kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Salam literasi kali ya. Kita coba salam literasi. Mbak Indah nggak dibuka tuh panitia. Mbak Indah ketua panitia dibuka, udah dibuka ya. Oke. Ya itu yang pusat bahasa siapa itu? Iqbal dibuka. Ini siapa yang Esa atau siapa nih yang dibuka? Ya, oke. Ya, senyum. Dihitung Kak Akila. Oke, sudah siap semua ya? 3, 2, 1. Oke. Saya salah jari. Salah jari. Oke, kita ulang lagi. Baik. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Eba dan para panitia. Oke, terima kasih juga ya sudah selanjutnya. Itu gigihnya ini untuk menghasilkan 2 juara ini. Atas kerja kerasnya. Juri kan hanya sekedar melaksanakan tugas setelah hasil kerja keras dari panitia moderator ya. Juga teman-teman yang lain. Boleh saya meninggalkan ruangan pertemuan ini Kak Akila? Iya, boleh Ibu, kepada teman-teman. Sudah difoto, saya ketik sudah difoto. Oke, sudah difoto, nanti akan dibagikan. Saya tidak bangga berfoto dengan Mbak Ita atau Mas Radit ya. Tapi saya bangga ketika berfoto dengan
anak-anak dari Aceh dan dari 1982 ini. Terima kasih. Terima Mohon kasih izin Bu meninggalkan Eva. ruangan duluan ya. Sukses terus ya anak-anakku. Baik, terima kasih Bu Eva. Terima kasih juga teman-teman. Boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih.